Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita kembali berusaha untuk memantapkan, memperbaiki terhadap ketakwaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sungguh-sungguh kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, al-ma'murat, baik al-ma'murat ini al-wajibat, hal-hal yang memang harus kita lakukan, maupun al-ma'murat itu yang berupa al-mandubat, hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Begitu pula kita tinggalkan segala hal yang dilarang, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan, maupun hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan, yang dianjurkan untuk ditinggalkan, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan. Kesadaran ini menjadi sangat penting bagi kita karena hanya dengan ketakwaan inilah, hanya dengan takwa yang benar, yang sesungguhnya sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini mazra'atul akhirah, tempat kita untuk menanam kebaikan. Dunia ini adalah darul amal, dunia ini tempat kita untuk melakukan amal perbuatan, amal ibadah, melakukan prestasi, melakukan hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menjadi penentu terhadap keberadaan diri kita, apakah kita akan menjadi orang yang bahagia di akhirat atau menjadi orang yang celaka. Di akhirat nanti adalah darul jaza. Akhirat sudah tidak lagi amal perbuatan yang diperintahkan kepada kita. Tidak ada lagi amal, di sana sudah pembalasan. Pembalasan terhadap segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu bagi seorang mukmin dunia ini menjadi penting. Dunia ini menjadi penting ketika kita memahami dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Tetapi ketika dunia ini kita fahami dunia adalah sebagai dunia, ini yang lalu menjadi sesuatu yang seringkali dikritik, yang seringkali dipaitu oleh para ulama ketika melihat bahwa dunia adalah untuk dunia. Kita berusaha seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi bagian dari tanduran kita, menjadi tanaman kita yang nanti akan kita panen ketika kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana seluruhnya apa yang kita lakukan adalah mas'uliyah, ada pertanggungjawaban. Tidak ada satupun dari amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun yang tidak terekam, yang tidak nanti ditunjukkan oleh Allah di akhirat nanti ini. Sehingga semua orang akan mengetahui ketika dia harus mendapatkan hukuman, dia tahu persis
kesalahan yang dia lakukan itu apa, lalu kemudian dia dihukum. Ketika dia lalu kemudian diputuskan masuk ke dalam surga, maka dia tahu juga bahwa ada amalan-amalan, ada rahmat Allah yang menjadikan dia, kasih sayang Allah yang menjadikan dia berhak untuk mendapatkan tempat di surganya. Tidak ada orang yang dihukum tanpa proses peradilan. Makanya Allah lalu kemudian secara objektif memberikan satu sistem dalam proses peradilan di akhirat. Ada catatan amal. Catatan amal itu nanti yang memberikan pembuktian. Itu pun di sana orang boleh melakukan banding, melakukan pengelaan, membantah. Tetapi bantahan itu tidak akan berarti karena seluruhnya akan menjadi saksi. Tangan kita yang semula tidak berbicara oleh Allah lalu ditugasi berbicara. Anggota tubuh kita, kaki kita juga akan berbicara, telinga kita akan berbicara, mata kita juga akan berbicara, yang akan menjadi saksi atas semua perbuatan itu. Sehingga tidak ada satupun perbuatan yang kita lalu bisa mengelak dari perbuatan, dari mengakui atas perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Sehingga bagi seorang mukmin kehidupan ini sesungguhnya akan menjadi indah kalau kita melihat bahwa ketika kita taat beribadah kepada Allah itu adalah sebuah keindahan, karena kita meyakini semua yang diajarkan, yang disyariatkan di dalam Islam adalah untuk kebaikan manusia ini. Dan kita meyakini tidak perlu orang lain yang melihat kita, tidak perlu lalu kemudian ada pengawas, tidak perlu ada orang yang harus mengadili kita, mengawasi kita, tidak perlu ada CCTV di dunia ini. Ketika kita meyakini bahwa segala yang kita lakukan itu akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua orang nanti akan menjerit, semua orang nanti akan berteriak, ya wailana, celaka kami ini. Ma li hadzal kitab, ada apa dengan catatan amal saya? Semua terekam, semua terlihat. La yughadiru saghiratan, tidak ada satupun yang kecil sekalipun tidak akan tercecer, wala kabiratan, apalagi yang besar. Semua ada di dalam catatan amal itu, dan semua akan terbuktikan seseorang sehingga layak apakah mendapatkan surga atau mendapatkan neraka di dalam akhirat nanti itu. Oleh karena itulah keyakinan ini harus menancap di dalam diri kita, sehingga ketika kita menjalani proses kehidupan ini betul-betul bisa berada di dalam jalan yang benar. Syariat agama kita telah mengajarkan bagaimana hidup kita yang benar. Yakinlah bahwa semua hukum agama adalah untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada satupun hukum agama yang membebani, yang memberatkan, yang menjadikan hidup kita sengsara. Tetapi seluruhnya adalah tahqiqu masalihin nas, untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga kebaikan, menjaga kemaslahatan, mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Harus kita yakini. Sampai-sampai dalam hukum Islam, ketika Anda tidak mungkin melakukan hukum yang bersifat asal, azimah, hukum asal yang didasarkan pada standar kemampuan manusia, karena kondisi kita tidak mampu, di sana ada hukum rukhsah. Rukhsah itu artinya Allah memberikan dispensasi, toleransi. Ketika Anda tidak bisa sholat berdiri, Anda boleh dengan duduk. Ketika tidak bisa duduk, Anda boleh dengan tiduran. Itu artinya semua hukum Islam itu manusia banget, karena hukum diciptakan untuk manusia, agama diciptakan untuk manusia. Agama bukan diciptakan untuk malaikat, agama bukan diciptakan untuk Tuhan, tapi agama diciptakan untuk manusia, dibawa oleh seorang yang sangat manusiawi, yaitu Muhammad, dan itu dijabarkan dalam bahasa manusia. Lalu kemudian makturun alal mukallafin, agama itu pasti bisa dilakukan oleh manusia. Keyakinan itu yang harus menancap di dalam diri kita. Tuhan tidak punya kepentingan apapun dengan ibadah yang kita lakukan, sehingga sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah menyampaikan sebuah pernyataan, wahai manusia dan jin, andai kata engkau semua beribadah, beriman kepadaku, ketahuilah bahwa semuanya itu tidak akan menambah sedikit pun terhadap kekuasaanku dan kebesaranku.
Tapi sebaliknya, andai kata semua manusia maksiat dan mengkufuri kepada saya, tidak beriman kepada saya, itu pun juga tidak akan mengurangi terhadap kekuasaanku. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, yang butuh itu kita. Kita diciptakan oleh Allah dalam dimensi yang begitu kompleks. Manusia ini ada akal, ada jiwa. Dalam diri kita ini kompleks banget, yang menjadi miniatur alam semesta ini. Oleh karena itu Al-Quran fokus mengatur kepada manusia, karena manusia diciptakan dalam dimensi yang begitu kompleks dengan tugas yang luar biasa sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah fil ardh. Oleh karena itulah sekali lagi kita ilmoni diri kita. Anda yang berada di tengah-tengah pesantren, ilmoni agama Anda, harus diilmoni. Yang bisa menjaga agama adalah ilmu. Yang bisa menjaga agama adalah ilmu. Yang bisa menjaga kehidupan kita adalah ilmu. Harus diilmoni. Harus kita berikan ilmu, apakah ilmu yang fardu ain ataukah ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang minimal untuk kewajiban kita kepada Allah dan kepada manusia. Fardu kifayah itu ilmu profesi yang harus Anda miliki. Ilmu itulah yang menjaga kita, dan ilmu itu yang bisa menjadikan seseorang akan mendapatkan kemuliaan secara otomatis, tanpa Anda harus berpikir mendapatkan kemuliaan dengan tujuan ingin mulia, karena ilmu tidak perlu menjadi tujuan. Ilmu otomatis akan menjadikan diri Anda mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina wa aslih khulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karnihi ilal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bil islam, ikhtim lana fi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.